119 ayat 50 menjadi bagian firman Tuhan, penguatan bagi kita secara khusus bersama keluarga. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Bapak, Mama, saudara semua, umat Tuhan selalu disebut sebagai umat perjanjian, bangsa perjanjian. Dalam bahasa Ibrani disebut Berit. Apa maksudnya? Kalau kita kembali mengingat kisah leluhur-leluhur bangsa Israel, Abraham, Ishak dan Yakub, kita mengingat tentang cerita Tuhan Allah memanggil mereka dan menghimpunkan mereka menjadi sebuah bangsa. Mereka menjadi sebuah bangsa yang diikat pada sebuah janji. Janji yang dibangun oleh Allah sendiri dengan leluhur. Aku akan mengikat perjanjian antara aku dan engkau dan seterusnya. Janji yang Allah ikat bersama dengan leluhur-leluhur Israel, bangsa perjanjian ini, jaminannya bukan orang lain, bukan sesuatu benda, tetapi yang menjadi jaminannya adalah pada diri Allah sendiri. Allah berjanji karena dirinya sendiri yang telah menciptakan, memelihara, merancangkan sebuah masa depan baru bersama dengan mereka. Karena itu perjanjian yang terjadi ini bukan atas inisiatif dari mereka sebagai manusia yang dipanggil, tetapi sebaliknya inisiatif itu datang dari pihak Allah sendiri. Dan karena itu yang dibutuhkan adalah ketaatan, iman terhadap janji-janji Allah. Dan selanjutnya kita belajar dari perjalanan bangsa perjanjian, bangsa Israel, bahwa Allah senantiasa menuntun mereka. Di balik setiap perjalanan kehidupan yang mereka alami, di balik setiap peristiwa-peristiwa hidup, baik itu suka, duka, kuat, lemah, jatuh, bangun, Tuhan Allah selalu datang dan menjumpai mereka. Ada saat di mana mereka merasa jatuh, seolah-olah tiada harapan, seolah-olah bahwa perjalanan hari esok ini tampak suram dan gelap. Tapi dalam situasi yang demikian, Tuhan Allah datang dan mengingatkan kembali janjinya kepada mereka. Dan karena itu, janji ini menjadi sangat penting sebagai sebuah ikatan yang tidak mungkin terpisahkan antara mereka dengan Allah sendiri, selaku pencipta, selaku Allah yang memberi janji. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini juga yang dilukiskan oleh pemazmur dalam bagian bacaan yang kita baca saat ini, satu ayat, Mazmur 119 ayat 50. Pemazmur selayaknya sebagai manusia pada umumnya, ia juga mengalami berbagai pengalaman hidup. Banyak masalah, tantangan, penderitaan, suka duka, air mata, kepahitan. Ia alami itu dalam perjalanan hidup. Tetapi selanjutnya apa yang digambarkan oleh pemazmur? Ini bacaan cukup panjang. Kalau kita baca secara keseluruhan, kita menemukan di sana. Tapi dalam situasi keterpurukan dan kepahitan hidup, ia ingat apa yang telah terjadi antara manusia dengan Allah sendiri. Dalam kepahitan hidup, dalam tantangan dan pergumulan hidup, pemazmur ingat akan dirinya sebagai umat perjanjian dengan Allah sendiri yang telah mengikat janji bagi dirinya. Allah yang telah berjanji dimulai dari jauh-jauh hari bersama dengan leluhur bangsa Israel. Karena itu pemazmur bilang dalam pergumulannya yang berat,
Dia bilang bahwa inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Ini sebuah pengakuan iman yang lahir dari pemazmur, bahwa dalam kondisi keterpurukannya sebagai manusia, dalam ketidakberdayaannya sebagai manusia, maka yang bisa untuk memulihkan, ketong ada dalam pengakuan ini, bahwa dalam ketidakberdayaan, dalam keterpurukan, dalam keterbatasan dan kelemahan, yang bisa untuk memulihkan, yang bisa untuk menolong, yang bisa untuk mengangkat, hanya Allah sendiri, oleh karena janjinya. Amin. Janji Allah itu menjadi kekuatan. Janji Allah menjadi penghiburan yang sesungguhnya bagi pemazmur. Dalam kesedihannya, ia tidak mengingat apapun yang ia miliki sebagai manusia, karena baginya itu sia-sia. Sebaliknya, yang mampu untuk menolong, yang mampu untuk memberikan kekuatan, yang mampu untuk datang dan menyelamatkan secara pasti, hanyalah Allah sendiri sesuai dengan janjinya. Karena itu janji Allah ini ibarat penyemangat dan harapan baginya. Bapak, Mama, Saudara semua, kita bisa saja kehilangan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Kita boleh kehilangan orang-orang yang terkasih dalam hidup kita. Kita boleh kehilangan segala hal dalam hidup ini. Tapi jangan pernah lupa akan janji-janji Allah yang selalu sedia, siap untuk menolong kita dengan cara Allah, dengan waktu yang Allah atur sedemikian baik bagi kita. Bahwa cara Allah ini selalu tidak terduga. Cara Allah ini selalu membuat kita untuk ada dalam pengakuan bahwa Ia ada bersama dengan kita. Dan itu bersama dengan Mama Klaping, bersama dengan Kakak Wilkar, Kakak Fitri, Kakak Fentri, Kakak Rey, juga semua dengan Mbak Saudara. Bisa jadi oleh karena peristiwa iman yang terjadi di tengah-tengah keluarga, kita tidak tahu seperti apa perjalanan hari esok. Kotong tahu perjalanan apa yang akan kotong temui di hari depan. Dan itu bisa jadi kotong berpikir bahwa seolah-olah tiada lagi harapan. Kami bersumber penopang, susun adalah kamu pun tempat untuk bersandar, tidak ada lagi. Segala di depan seolah-olah tampak gelap, suram, tiada harapan. Bisa jadi kita putus asa. Kita sulit untuk menatap masa depan. Saat ini ketika kita masih berkumpul, mungkin itu belum terlalu terasa oleh mama, oleh anak-anak dan semua dalam rumah ini. Tapi nanti besok, lusa, ketika semua keluarga kita telah kembali ke dalam rutinitas kita, di saat itu baru akan ada dalam situasi bagaimana kita benar-benar sungguh kehilangan, bagaimana situasi seolah-olah tiada harapan. Sosok seorang bapa pergi dengan segala kelebihannya, meninggalkan cerita. Dalam kondisi yang demikian, saya mau bilang dari ini bagian bacaan firman Tuhan ini, Mama dan kakak-kakak semua, percayalah, janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Percayalah, janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Untuk hari ini, untuk saat ini, mungkin sulit untuk kita pahami apa maksud Tuhan di balik dari setiap peristiwa iman yang terjadi. Untuk saat ini, kita anggap segala sesuatu mustahil. Itulah pikiran kita sebagai manusia yang terbatas. Kita terbatas. Tapi sesungguhnya kita berhadapan dengan Tuhan kita yang tidak terbatas, yang punya janji dari dulu kala, kini, dan sampai selamanya. Janji itu tidak pernah berubah.
bergantunglah sepenuhnya pada kehendak dan cara Allah. Ketika ada dalam perjalanan hari esok dan semua terasa berat, larilah pada Allah, datanglah pada Allah, datanglah pada janji-janjinya, karena janji-janjinya itu terbukti. Banyak kesaksian iman dari banyak orang yang telah melewati banyak kesulitan-kesulitan hidup. Dan dalam kondisi demikian, Tuhan selalu datang dan menjumpai dengan cara, dengan jalan, dan dengan berbagai hal yang dibuat oleh Tuhan. Ada banyak mujizat yang Tuhan lakukan yang tidak terduga ke depan. Mama punya banyak harapan bersama anak-anak dalam rancangan Bapak Kekasih tahun ini. Ada banyak rancangan. Bapak bercerita dengan kami, ada banyak rancangan dalam keluarga ini untuk tahun ini. Tapi Bapak pergi dengan berbagai rancangan. Mama dan kakak-kakak semua akan melanjutkan itu. Percayalah pada janji-janji Tuhan. Ada banyak mujizat yang akan Tuhan lakukan yang tidak terduga. Hiduplah dengan terus berpengharapan kepada Tuhan. Hiduplah dengan terus berpegang pada janji-janji Allah, bahwa janjinya menjadi penghiburan, kekuatan dalam perjalanan di hari esok. Amin ya Bapak, Mama, Saudara. Amin. Semua